Oke, kita masuk ke materi ke-13 yaitu package, jar, dan JDBC. Apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Jadi nanti kalian tentu sudah menyelesaikan tes kecil 2 ya, sesuai dengan jadwal. Materi kita ada package, jar, dan JDBC. Kita mulai masuk yang pertama tentang package. Dalam suatu project Java yang kita kerjakan, tentu akan banyak sekali kemungkinan kita bisa memiliki banyak folder, banyak file, banyak project, dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga sering membutuhkan banyak library yang kita gunakan di dalam aplikasi kita. Nah, di dalam Java, library sebenarnya merupakan kumpulan program-program yang sudah executable di dalam Java, bukan exe tapi kelas. Kemudian, pembuat library biasanya memiliki identitas pada library yang dibuatnya dalam bentuk package atau dalam bentuk paket. Jadi package itu sama dengan paket. Nah, bagaimana pemakaian package atau paket itu? Package pada Java berarti melakukan pengelompokan kelas-kelas yang saling berelasi ke dalam satu unit kerja. Berarti kalau Anda memiliki banyak kelas yang saling berelasi satu sama lain, lalu pengen dibuat dalam bentuk library, maka langkahnya adalah Anda harus mendistribusikan library itu dalam sebuah package. Berarti Anda harus mengelompokkan library yang terdiri dari kelas-kelas yang saling berelasi itu. Dalam hal ini berarti kelas tanpa source code ya, karena kita mau distribusikan. Lalu kemudian dibuat dalam satu paket atau dalam satu package. Kita bisa memakai package default ya di dalam Java, atau kita buat sendiri dengan menggunakan cara import. Ya, jadi kita selama ini kalau mau pakai package yang sudah ada, biasanya kita import. Nah, kita juga bisa buat sendiri. Nanti orang lain yang akan menggunakan package kita harus mengimport package kita, seperti itu. Jika kita melakukan import terhadap suatu package, maka kita bisa memakai semua kelas atau hanya yang dipilih saja. Jadi, kita bisa import semua, yaitu dengan menggunakan bintang, atau kita memilih package tertentu saja, tidak import semuanya. Oke, semua .class yang terletak pada satu direktori tertentu secara umum atau secara otomatis dia akan membuat suatu package yang tidak bernama, yang biasa kalian kenal di dalam Eclipse disebut dengan default package. Kenapa default package? Karena mereka berada dalam satu direktori yang sama. Package-nya tidak bernama sehingga disebut dengan default. Nah, kalau Anda membuat sendiri package-nya, maka package itu biasanya ditulis dengan huruf kecil semua. Kenapa? Karena kita harus membedakan dengan nama kelas. Di dalam Java, nama kelas menggunakan huruf besar di awalnya. Namun package menggunakan huruf kecil. Package pada Java dimulai dengan java.bintang atau java x.bintang. Biasanya karena kita menggunakan yang Java biasa, maka kita menggunakan yang java.bintang. Jadi kita menggunakan yang ini. Lalu kemudian nama package biasanya diberi sesuai dengan nama pembuatnya. Biasanya ditulis terbalik menggunakan identitas alamat website seperti ini. Jadi kalau Anda memiliki package dengan model id.ac.ukdw.www, berarti sebenarnya Anda memiliki folder id. Di dalam folder id ada folder ac, di bawahnya ada folder ukdw, dan di bawahnya lagi ada folder www. Jadi foldernya bertingkat banyak, ada 4 dalam hal ini. Mengapa harus begitu? Karena memang package pada Java merepresentasikan pembuatnya, jadi identitas pembuatnya.
Lalu kemudian setiap package namanya harus unik. Jadi kalau Anda menggunakan package orang lain atau package dari pihak ketiga, tetap tidak bisa double. Jadi misalnya kalian punya dua package yang sama, itu juga tidak bisa dilakukan secara double. Semua harus unik. Terus kemudian setiap kelas dalam satu package dapat saling akses. Ingat modifier default. Jadi dalam satu folder yang sama pasti kelas-kelas itu bisa saling akses. Lalu kemudian package dapat terdiri dari kelas, abstrak kelas, atau interface ya. Jadi Anda bisa menggabungkan semua itu dalam satu package yang sama. Silahkan digunakan untuk didistribusikan. Nah, kemudian yang menarik di sini untuk mempermudah distribusi, kan filenya banyak. Filenya itu terpisah-pisah dalam bentuk .class, dan seterusnya. Misalnya ada 10 file. Kalau kita mau upload atau kita mau berikan kepada orang lain, itu akan mengalami kesulitan. Sehingga biasanya file-file tersebut digabungkan di dalam satu file namanya jar atau Java Archive. Ini ekstensinya khusus .jar. Nah, isinya adalah package yang isinya terdiri dari kelas-kelas yang terpisah-pisah tadi digabung jadi satu. Biasanya termasuk foldernya. Nah, bagaimana cara mengimport package? Secara default Java itu otomatis mengimport package java.lang. Jadi ini otomatis ya. Ini otomatis. Nah, wajib. Jadi pasti. Mengapa? Buktinya mana? Buktinya adalah kita bisa memakai kelas-kelas seperti sistem, integer, i besar loh ya ini, string, tanpa import sedikit pun. Kenapa? Karena sistem, integer, dan string berada di dalam package java.lang. Silahkan kalian refer atau lihat di Java doc atau documentation. Silahkan Anda cari. String itu ada di mana, integer i besar itu ada di mana, sistem dengan s besar itu ada di mana. Jadi kita nggak perlu import mereka sama sekali karena mereka sudah otomatis diimportkan oleh java.lang. Kita tidak perlu menuliskan itu karena otomatis. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan kelas lain seperti date tanggal ya, date tanggal, nah itu Anda harus import. Atau regular expression itu juga harus import. Database misalnya kita juga harus import ya. Nah, sintak untuk import adalah import nama package-nya. Nama package itu adalah nama direktori dengan susunan direktori yang Anda tadi kenal ya. Nah, pemakaian package contohnya import java.util.date. Sebenarnya artinya apa? Berarti di dalam Java terdapat package dengan folder namanya Java, di dalamnya ada folder namanya util, dan di dalamnya ada kelas namanya date. Ini kelasnya ya. Sedangkan ini adalah direktorinya. Kalau Anda menggunakan cara yang pertama, ini berarti ini hanya kelas. Ya, hanya kelas saja. Sedangkan kalau Java util.bintang ini berarti semua kelas. Tapi semua kelas ini itu hanya yang luar, tidak rekursif. Tidak rekursif ke dalam foldernya ya. Jadi tidak masuk ke dalam foldernya. Nah, statement pertama mengimport satu kelas date secara spesifik, sedangkan statement kedua mengimport semua kelas di package util. Lihat di Java doc ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau kita pengen merefer pada suatu package secara eksplisit? Cara lain adalah dengan menggunakan explicit package referencing. Dilakukan dengan cara memakai nama package secara lengkap untuk mendeklarasikan sebuah objek dari kelas tersebut sehingga tidak perlu import. Jadi di sini kita tidak menggunakan import ya, sama sekali tidak menggunakan import. Tapi setiap kali nulis Anda harus nulisnya secara explicit package referencing, ditulis secara lengkap dari package-nya. Mari kita lihat caranya. Contoh, jadi kalau Anda nggak mau import java.util.date, maka Anda harus menuliskan setiap kali Anda mau pakai
date, maka Anda harus menuliskan secara lengkap seperti ini. Harus ditulis secara lengkap. Apapun, kalau kalian mau menuliskan date itu harus ditulis java.util.date gitu. Nah, ini kan merepotkan. Sehingga lebih gampang dengan menggunakan import, ya kan? Lebih mudah dengan import. Ya, lebih mudah menggunakan teknik import saja ya, daripada Anda harus menggunakan explicit package referencing. Nah, ini contoh beberapa package bawaan dari Java. Ini default ya, java.lang ini default. Ini sudah otomatis, tidak perlu diimport. Yang biasanya kita pakai misalnya Java util, contohnya Java util regular expression, Java util.date. Lalu kemudian berkaitan dengan file, itu ada Java I/O, file not found, file apa, macam-macam ya. Terus matematika, java.mat, java.network, networking, itu ada di java.net ya, java.net di sini tidak ada, lalu ada ya, java.net, lalu kemudian new I/O, neo ya, terus kemudian java.sql, hari ini kita bahas, yaitu tentang database connectivity. Lalu AWT ini biasanya untuk GUI, termasuk ya swing, ini GUI ya, dua-duanya untuk GUI. Sedangkan ini default. Otomatis nih default. Oke, Java Applet ini buat web. Ya, ini untuk web. Oke, terus kemudian jika menggunakan statement import, maka cara menuliskannya harus diletakkan di luar kelas dan berada di baris awal program. Nah, ini penting ya. Anda tidak bisa meletakkan import di tengah-tengah atau di bawah dan sebagainya. Kalau kalian sudah menggunakan Eclipse, semuanya otomatis dilakukan. Ya, jadi sudah sangat mudah. Nah, untuk membuat package dapat dituliskan dengan ini membuat ya, ini untuk membuat package. Jadi kalau kalian mau membuat package, mau menggabungkan beberapa kelas-kelas dalam satu folder yang sama, lalu kemudian dijadikan satu dalam satu package, maka setiap kelas-kelas yang mau dijadikan satu dalam satu package harus ditulisi package, nama package-nya ya, dan diletakkan di paling awal pertama, baris pertama dalam file itu, tidak bisa ditaruh di mana-mana. Jadi bahkan sebelum import, jadi package itu paling atas ya. Ini kalau mau membuat loh. Kalau mau pakai, maka Anda harus meletakkannya juga importnya dari sebelum. Terus kemudian bagaimana mengompil package? Cara mengompil package, Anda harus berada di luar folder package-nya. Jadi kalau kalian memiliki package, misalnya di sini kita tulis misalnya ya, UKDW, terus kemudian di dalamnya ada FTI ya, terus kemudian di dalamnya ada project. Nah, berarti Anda harus kompilnya dari sini, harus dari atas ini, harus dari atas, kompilnya harus dari atasnya. Nah, ngompilnya gimana? Ini berarti javasi ukdw.fti.project.bintang. Harus begitu ya, harus seperti ini. Jadi cara ngompelnya seperti ini, .bintang.java ya. Ini mau pakai flash juga boleh. Nah, seperti ini ya. Ngompelnya harus dari luar ya. Kalau pakai Eclipse sudah otomatis ya. Nah, seperti itu. Jadi Eclipse itu sudah otomatis melakukannya untuk kita. Oke, terus kemudian package dapat dibuat juga dengan nested. Jadi package berada dalam package lain. Nah, hari ini menunjukkan bahwa package bersifat hierarki sehingga penulisannya dipisahkan dengan tanda titik. Contoh package id.ac.ukdw.www
koma. Ini artinya Anda memiliki folder. Jadi foldernya ada 4 ya. Nah, seperti ini. Lalu file-file kelasnya ada di sini. .class. Ya, ini ada di dalam sini ya. Jadi ada bisa banyak file-file kelasnya. Ingat tidak ada .java-nya. Jadi hanya ada yang kelasnya saja. Nah, ngompalnya harus dari sini ya. Nah, ini harus ngompalnya harus dari sini disebutkan semua foldernya. AC, sebutkan lagi UKDW, sebutkan lagi www/bintang.java. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus ngompal dari luar. Nah, terus Java sepertinya menganggap package itu ketika import rekursif ya. Jadi kalau Anda misalnya mengimport bintang, ini kan artinya seolah-olah mengimport seluruh isinya. Padahal kenyataannya tidak ya. Misalnya nih, contoh import java.awt.bintang. Seolah-olah kita pengennya ngimport semua. Misalnya di dalam folder ini kan di dalam folder awt misalnya ada 3 nih, ada x, y, z.class. Ini folder isinya 1.class, 2.class. Ya, yang ini .class. Nah, yang kita import yang mana? Yang kita import itu hanya yang di luar. Jadi ini toh. Yang y tidak ya. Ini y tidak. Jadi x dan y diimport gitu. Sedangkan y-nya tidak. Nah, seperti itu yang perlu Anda ketahui. Jadi dia hanya ngimport yang luar saja. Jadi kelas-kelas yang berada di luar folder. Tidak otomatis kita mengimport ini gitu. Jadi di dalam AWT ini ada folder color nih. Ini tidak otomatis. Yang kita import hanya yang berada di bawahnya AWT ini. Ya. Hanya yang berada di bawahnya yang .class saja. Jadi kalau ada folder lagi, ini folder kan, ini tidak terimport gitu ya. Oke, jadi harus dilakukan secara manual kalau mau import dalamnya. Apa kegunaan package? Yang pertama adalah mengelompokkan kelas-kelas sejenis yang berelasi. Ingat, Java mengelompokkan folder-folder, otomatis pasti kelas-kelasnya saling terkoneksi. Kalian tidak bisa sembarangan menaruh semuanya dalam satu folder. Ya bisa aja, tapi kenyataannya akan menjadi aneh gitu ya. Jadi package digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang sejenis dan berelasi. Standarisasi penamaan vendor. Jadi kalau menggunakan package UKDW seolah-olah pasti semuanya harus import melalui id.ac.ukdw.www. Pasti gitu. Jadi udah otomatis gitu ya. Ini banyak dipakai misalnya di dalam project-project keluarannya Apache, project-project keluarannya vendor tertentu yang terkenal misalnya. Jadi biasa Oracle misalnya itu sudah pasti kalau mau import pasti begitu gitu. Sudah umum gitu ya, sudah biasa. MySQL misalnya itu sudah pasti begitu. Jadi standar. Lalu mempermudah dan dalam penggunaan kelas-kelas tersebut karena telah terorganisir, jadikan jadi satu tempat, jadi lebih mudah, dan menghindari name conflict atau penamaan atau kelas-kelas yang namanya sama. Kalau misalnya ada kelas kita sudah import java.util.date, lalu kemudian dalam kenyataannya java.util.date itu ternyata tidak sesuai dengan kita. Namun kita membutuhkan date yang lain, jadi tanggalnya itu tidak sesuai. Ada library lain di luar sana, kita nggak tahu, kita download gitu ya. Lalu kemudian kita mendapatkan library itu ternyata namanya juga date. Kan kalau digabung dalam satu aplikasi, kita mau panggil dua kelas yang namanya date semua, padahal itu beda ya. Yang satu keluarannya Java, yang satu dari luar, itu tidak akan bisa. Contohnya ini. Ada kelas rectangle R1 ya kan? Lalu ada grafik rectangle R2. Nah,
Kalau kita mau pakai ini beda ya, yang satu ini mungkin buatan sendiri nih. Ini yang ini buatannya Java karena ada graphicsnya. Namanya sama-sama rectangle ya, kurang N ya. Ini sama-sama, jadi ini sama persis namanya. Kita nggak bisa, jadi nggak bisa kalau rectangle R1 sama rectangle R2 pasti akan konflik gitu, sehingga tidak mungkin bisa, sehingga harus dipisahkan dengan menggunakan package. Yang satu tanpa package, yang satu pakai package, misalnya seperti itu. Kalau tidak akan bisa. Terakhir adalah membantu pendistribusian, karena kita sudah membuat dalam bentuk package, maka package itu bisa disajikan satu, lalu seolah-olah dibuatkan file yang namanya jar ini sebenarnya adalah file zip ya, tapi ekstensinya jar. Ini bisa didistribusikan ke tempat yang kita inginkan, diupload misalnya, lebih gampang karena jadi satu file saja dan dia merupakan executable-nya Java. Oke, nah sekarang kita masuk ke jar ya. Jar adalah Java Archive. File jar ini adalah file executable-nya dari kelas-kelas Java, karena di dalam jar terdapat file .class. Tidak ada source code di dalam file jar. File jar berfungsi untuk membungkus satu atau lebih file-file yang beserta informasinya menjadi satu archive. Archive ini berarti file dalam bentuk zip ya, atau kompresan. Nah, file jar dikompresi dengan metode zip, sehingga kita sebenarnya bisa membukanya dengan program-program kompresi seperti WinZip atau WinRAR. Dalam Java juga disediakan utility khusus tool jar, toolnya namanya jar, yang dapat memanipulasi file-file jar. Jadi kita bisa pakai command line kalau nggak punya WinZip, WinRAR ya. Keuntungan jar yang pertama adalah mengurangi waktu download. Kenapa? Karena kalau Anda bayangkan file di dalam jar itu isinya 100 kelas di-upload, maka downloadnya akan jadi lama sekali karena harus satu-satu ya. Sedangkan kalau dijadikan satu zip, downloadnya hanya satu kali saja dan jadi lebih ringan karena lebih mungkin dikompres ya, jadi lebih kecil dan lebih cepat downloadnya. Yang kedua, terkompres, filenya ukurannya kecil tadi. Lalu package versioning, di dalam jar terdapat versinya. Nah, ada metadatanya nanti. Jadi di dalam file jar itu akan terisi metadata informasi seperti vendornya, versi filenya, lalu kemudian main class atau main class ini artinya file utamanya apa, nah supaya bisa langsung dieksekut. Karena library itu bisa ada dua kemungkinan ya. Jadi library itu yang terdiri dari satu library saja, atau yang kedua adalah ada mainnya. Jadi seperti exe ya, jadi langsung dijalankan gitu. Itu bisa, tapi library saja juga bisa. Kalau library saja berarti tidak ada mainnya. Oke, lalu portable, karena file jar itu bisa dikopi-kopikan, dibawa kemanapun, dan dia mendukung multi-platform, bisa dipakai di Linux, di Windows, dan sebagainya. Bagaimana memanipulasi file jar? Yang pertama adalah membuat file jar. Anda bisa menggunakan sintak ini pada command prompt atau command line. Ekstensi sintaksnya adalah jar spasi min cvf create, v-nya itu adalah verbose dan f itu adalah file. Nama file jarnya, lalu isinya itu kelas-kelasnya yang mau dijadikan satu. Ya, nanti di praktikum kita coba. Lalu melihat isi jar, maka kita bisa menggunakan tvf min tvf ya. Jadi Anda melihat table of content, jadi melihat daftar isi, filenya isinya apa saja begitu ya. Lalu kemudian mengekstrak menggunakan xvf, x itu ekstrak ya. Lalu kemudian mengupdate. Nah, kalau Anda ingin mengupdate maka main uvf, update, u-nya itu adalah update. Jadi nanti Anda harus mengupdate, misalnya ditambahi atau dihapus gitu ya. Paling gampang sebenarnya kita bisa melakukannya dengan menggunakan WinZip, WinRAR, 7zip dan sebagainya. Tinggal di open, di delete visual ya. Lalu kemudian mengekstrak satu atau beberapa file ya. Anda tinggal menyebutkan nama filenya, lalu menjalankan aplikasi di dalam jar. Ini butuh main. Ingat ya bahwa kalau Anda mau menjalankan aplikasi Java, yang bisa dijalankan hanya yang punya public static void main. Kalau Anda memiliki 5 kelas di situ, maka harusnya minimal ada satu yang punya main class, yang lainnya tidak. Jadi Anda harus menyebutkan di dalam file
metadata yang namanya manifest. Ini ekstensi ini adalah file yang bernama manifest.mf ya. Di dalamnya ada sintaks atau ada tulisan yang namanya main class ya. Ini harus ada, nanti dijelaskan. Lalu sintaksnya adalah Java min jar. Jadi cara menjalankan jar adalah Java min jar. Jadi ini langsung executable, langsung bisa jalan. Lalu menjalankan file jar pada applet mungkin ini tidak perlu ya, tidak masalah. Nah, lalu kemudian apa itu manifest file? Manifest file tadi ekstensinya .mf, manifest.mf. Di dalam file jar, di dalamnya kita akan menemukan file manifest.nf di dalam direktori meta inf. File manifest.mf adalah meta file yang menyediakan berbagai informasi tentang file jar. Secara default isi file manifest.mf adalah ini. Nah, ini manifest strip version 10 created by. Nah, ini versinya tergantung Java kalian ya. Ini contoh yang lama sekali created by-nya. Oke. Nah, terus di dalam file manifest.mf kita bisa tambahkan main strip class. Ini ya. Jadi Anda harus tambahkan ini, main strip class. Ditaruh di bawahnya. Oke, jadi Anda tinggal membuat sintaksnya main strip class .2 spasi nama kelas main, tidak pakai Java ya. Jadi hanya nama file mainnya saja, tidak ada .java-nya. Terus kemudian cara menambah mengupdate file manifest.mf, Anda tinggal tambahkan jar min cmf main class spasi up.jar hello world.class. Nah, ini berarti Anda mau menambahkan main class-nya, lalu kemudian ditambahkan di dalam hello world.class-nya. Oke, nah kemudian bagaimana cara menggunakan ekstensi Java ya? Bagaimana menggunakan Java sebagai library khusus gitu. Ada dua macam cara menggunakan ekstensi Java. Yang pertama adalah Anda kalau download jar, kalau Anda pengen menggunakan jar, Anda bisa download, lalu kemudian ditaruh di dalam special file location, special directory di dalam JRE atau Java Runtime Environment. Disebut dengan istilah installed extension. Jadi Anda download jar, lalu kemudian Anda taruh di dalam folder tertentu di dalam Java Runtime Environment atau JRE. Yang kedua adalah melalui referencing file jar di dalam cara khusus. Jadi Anda download file jarnya, ditaruh di suatu tempat terserah kalian, lalu kemudian direferensikan. Nah, ini kalau pakai Eclipse gampang sekali. Yang kedua, cara yang pertama harus taruh di dalam JRE-nya. Nah, ditaruh di mana? Anda punya folder, Anda punya instalasi JDK, di dalamnya ada folder namanya JRE. Nah, kemudian Anda masuk ke folder lib, lalu masuk ke folder ext, lalu kemudian Anda taruh jar-jarnya, ditaruh di sini. Jarnya harus ditaruh di dalam yang warnanya kuning itu. Silahkan dicari di Windows Explorer ya. Oke. Terus kemudian, nah ada juga kelemahan jar. Kelemahannya adalah kalau Anda memiliki jar yang versinya berbeda ya. Nah, ini akan menjadi sulit gitu ya. Jadi biasanya kalau Anda menggunakan jar yang filenya ternyata berbeda, nah ini biasanya tidak bisa jadi satu. Jadi kalau Anda misalnya mereplace, jadi mengganti file jarnya, terus kemudian di-download yang lebih baru gitu ya, padahal aplikasinya menggunakan jar yang lebih lama, persis kayak DLL, maka akan tidak bisa jalan. Jadi tidak akan bisa jalan. Beda dengan .NET. Kalau .NET Anda bisa menggunakan library yang sama, versinya beda, itu tetap bisa dipakai. Jadi misalnya di dalam satu directory Anda memiliki file library dari .NET memiliki 3 versi. Nah, itu bisa. Tapi kalau di Java dan kemudian di DLL tidak bisa. Ya, jadi ini yang disebut dengan jar hell atau DLL hell. Nah, ini repotnya. Jadi di dalam satu aplikasi hanya bisa satu versi. Nah,